Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur, ya sudah kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mau mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia nggak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pegawai-pegawai pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT, berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Ya ampun Pak, kok gitu sih Bapak bicaranya? Asal Bapak tahu ya, TKI, TKW yang pergi ke China, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Taiwan, dan negara-negara lain, itu karena mereka merasa di Indonesia tidak ada masa depannya, di Indonesia suram, mereka nggak dapat pekerjaan, mereka nggak dapat penghasilan, harus kemana lagi mereka cari penghasilan, jadi memutuskan untuk pergi ke luar negeri Pak, cari negara lain untuk mereka hidup, begitu Pak. Ya, kalau memang di Indonesia semudah itu mencari pekerjaan, mencari uang, mencari rezeki, pasti para TKI, TKW itu tidak akan merantau jauh dari keluarga, Pak. Ya Allah, Pak, tolong Pak hargai kami, rakyat-rakyat bawah yang merasa hidupnya ya susah, nggak ada masa depan. Jadi mereka harus cari alternatif lain, Pak, gitu, termasuk merantau ke luar negeri gitu loh, Pak. Ya Allah, Bapak. Kalian aja lah yang komen, gimana ini? Komen lah. Oke, stop. Jangan kelamaan atau kepanjangan supaya nggak tambah pusing. Inti dari pidato tersebut, Pak Presiden meminta kepada semua masyarakat, katanya, untuk ingat soal adat budaya kita, untuk saling memaafkan, jangan memaki, harus bersatu karena tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Oke. Masalahnya, dalam beberapa hari terakhir ini, ketika Jampitsus jadi tersangka dengan segala dramanya, dengan segala perlawanan dan konvers yang dia lakukan di gedung Kejaksaan Agung, itu membuat kita sama sekali sulit sekali untuk memaafkan. Kita emang lagi mencaci maki tuh. Orang-orang lagi marah tuh. Jadi kalau sekarang tiba-tiba muncul pidato seperti ini, dan kemudian yang ragu katanya, yang pesimis disuruh cari negara lain. Ini kan gimana sih? Masa Presiden nggak tahu sih kondisi terakhir, kondisi kebatinan masyarakat hari ini yang sedang maki-maki, yang sedang marah-marah sekali kepada koruptor gitu. Masa Presiden nggak tahu bahwa hari ini masyarakat sedang pesimis emang gitu. Hari ini kalau kita survei nih, turunkan aja semua lembaga survei, pasti pesimis gitu. Dengan adanya kasus Jampitsus yang korupsi 3 kasus sekaligus. Dia jadi tersangka 3 kasus besar sekaligus. Siapa yang nggak pesimis gitu? Di rumahnya ditemukan ratusan miliar uang, itu yang ditemukan. Yang nggak ditemukan pasti lebih banyak. Rumahnya di Jakarta yang dijaga sama prajurit TNI pasti lebih banyak itu. Atau setidaknya kita curiga itu lebih banyak karena ya dijaga sama puluhan prajurit gitu. Ya karena kalau kosong nggak ada apa-apanya, ngapain dijaga? Itu kan logika awamnya gitu ya. Di tengah situasi yang seperti ini gitu, ketika kita sedang down, sedang pesimis seperti ini, Presiden menyuruh untuk cari negara lain. Pak Prabowo, kalau pindah negara itu mudah, tinggal pindah aja, nggak ribet, nggak butuh biaya.
mungkin kemungkinan besar rakyat-rakyat di desa banyak yang pindah, Pak. Meskipun nanti katakan kami ini pindah negara dan kami hidupnya tetap miskin, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kami tidak lagi mendengar Menteri A, Menteri B, Menteri C, pejabat A, pejabat B, pejabat C, Kepala A, Kepala B, Kepala C melakukan korupsi. Setidaknya kami tidak pernah mendengar itu. Sekalipun kami mendengar berita itu, koruptornya kalau nggak dihukum mati, tembak mati, ya dimiskinkan. Itu sudah membuat kami puas. Sedangkan di Indonesia, Pak Prabowo sendiri dulu yang bilang, sebelum Anda menjadi presiden, Anda bilang seperti ini, hei kau koruptor, hei para koruptor, kalau saya jadi presiden, mau kalian kabur ke ujung Antartika pun, akan aku kejar. Pleketek. Giliran sekarang, sudah jadi presiden, Anda pernah berbicara seperti ini. Yang merasa sudah korupsi, maling uang rakyat, kalau bisa segera dikembalikan. Mungkin masih bisa saya maafkan. Kemana? Dulu sebelum jadi presiden Anda tegas, berwibawa, seperti pahlawan, seakan-akan Anda menjadi pahlawan. Giliran sekarang, sudah jadi presiden. Kok Anda ngomongnya seperti itu? Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka-mereka yang mulai membangun kerja dalam startup itu mencari izinnya ke Singapura, ke Dubai, kemana. Mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi di Indonesia? Mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Lalu harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Ini sebenarnya gitu ya, kita pasti punya pemikiran atau pertanyaan yang sama di kepala kita ketika mendengar pidato presiden tersebut gitu kan. Pasti kita berpikir atau bertanya, Pak Prabowo tahu nggak gitu bahwa kemarin Jampitsus jadi tersangka dengan segala dramanya. Pak Presiden tahu nggak ada uang ratusan miliar rupiah yang ditemukan. Jadi kalau tahu gitu ya, pertanyaannya kemudian kenapa pidato seperti itu? Ini kita nih kondisinya lagi babak belur. Kondisinya tuh bener-bener ya sedang pesimis sekali gitu. Orang yang sedang pesimis, orang yang melihat negara ini banyak masalah, apalagi Jampitsusnya sampai menyimpan uang sebanyak itu, mana bisa rakyat yang dirugikan selama ini, yang tidak menikmati kekayaan apa-apa di Republik ini, yang tidak ikut terlibat menikmati 74 kg emas yang ada itu gitu ya, hari ini mendapatkan satu pidato secara terbuka yang mempersilahkan untuk cari negara lain. Gimana? Yang bikin masalah koruptor, yang bikin masalah pejabat, yang maling Jampitsus gitu. Yang disuruh cari negara lain adalah rakyat jelata yang yang enggak menikmati apa-apa gitu, yang kita kerja pagi sampai malam nggak kaya-kaya itu, yang kita tuh kerja sampai lembur-lembur, sampai sakit-sakit hanya demi bayar cicilan. Orang-orang seperti itu yang mau disuruh pergi dari negara ini, yang disuruh cari negara lain. Orang-orang yang sedang pesimis hari ini kan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang mayoritas yang belum kaya ini gitu.